Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Rudi. Gimana kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita mulai proses coaching ya di sini, saya bertindak sebagai observer untuk melihat proses coaching ya Ibu nanti dengan coaching. Sebelum memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu tahu ya. Baik, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah Ibu sudah memiliki prinsip dari coaching. Itu yang pertama kemitraan, yang kedua percakapan kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sebagai seorang coach harus sudah memiliki kompetensi inti dari coach. Itu yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Kemudian saya juga nanti berharap kepada Ibu dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu harus menggunakan rumus alur tirta ya Bu. Iya, siapa? Baik, untuk pertanyaan observasi yang pertama yaitu kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada percakapan nanti yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa. Baik, jadi nanti kompetensi yang dikembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan. Baik, yang kedua itu dari dua kompetensi yang tadi itu kira-kira bagian yang mana nih yang mau dikembangkan lagi, yang lebih spesifiknya lagi? Yang akan saya kembangkan lagi itu mendengarkan aktif, Pak. Oke, baik. Untuk mendengarkan aktif itu sangat penting ya Bu bagi seorang coach kepada coachnya agar coachnya dapat terfokus dan bisa menemukan idenya. Baik, untuk selanjutnya apa nih harapan Ibu dari observasi atau dari percakapan nanti? Harapan saya setelah melakukan percakapan adalah saya ingin coach saya menemukan ide-ide atau solusi dari masalah yang dihadapi. Oke, baik. Itu selanjutnya perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih? Yang menurut Ibu Fitri keberhasilan seperti apa nih dalam proses percakapan nanti? Yang menjadi indikator pencapaiannya yaitu apabila si coaching itu dapat menemukan ide dari masalah yang ditemui. Jadi melalui coaching dengan saya dapat menggali potensi-potensi yang ada pada si coaching tersebut, sehingga si coaching tersebut itu dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Baik, semoga indikator pencapaian kompetensi itu dapat terwujud ya Bu. Semoga coaching nanti dapat menemukan solusinya, solusinya sendiri. Ya. Baik, cukup sekian ya Bu percakapan pra observasi ini. Sekarang Ibu silakan melakukan percakapan dengan coaching. Terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Timan. Fitri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Timan? Alhamdulillah baik juga Bu. Sepertinya ada hal yang penting nih yang mau diobrolin. Iya Bu, Ibu tahu aja. Begini Bu, Ibu sedang sibuk nggak ya? Mudah-mudahan Ibu nggak sibuk ya. Ya, saya lagi santai. Gimana? Jadi gini Bu, mungkin saya mau minta waktu 5 sampai 15 menit lah Bu sama Ibu. Saya sedang bingung nih Bu, itu kan ya. Mungkin dengan ngobrol dengan Ibu ya, kebingungan saya bisa terjawab Bu. Jadi saya ingin menyampaikan sesuatu Bu, gitu Bu, tentang permasalahan saya. Oh gitu. Apa tuh tujuan dari obrolan kita hari ini? Tujuan obrolan kita hari ini Bu, tentunya ya, saya berharap sedang ngobrol dengan Ibu, saya bisa menemukan ya ide atau solusi, atau saran Bu, atau masukan dari Ibu tentang permasalahan saya Bu, itu permasalahan di kelas 6 Bu. Jadi ketika setelah selesai ngobrol dengan saya, Pak Timan mengharapkan mendapatkan solusi ya dari masalah sedang dihadapi. Memangnya masalah apa sih yang sedang Pak Timan hadapi? Jadi boleh ya Bu ya, saya bercerita sama Ibu? Iya, silakan. Jadi gini Bu, kelas 6
6 yang sekarang tuh beda Bu sama kelas 6 yang tahun lalu. Kenapa berbeda? Jadi kenapa ya Bu? Mereka itu seolah-olah nggak ada rasa kebersamaan gitu Bu. Jadi jangankan antara laki-laki atau laki-laki dengan laki-laki kemudian perempuan, kadang-kadang perempuan dengan perempuan juga nggak mau bersatu Bu. Jadi mereka kesannya kayak memisah gitu seperti itu ya. Jadi saat pembelajaran diskusi nih Bu atau kegiatan di luar kelas, mereka tuh kesan nggak mau bareng gitu Bu. Jadi mereka nggak mau kerjasama. Jadi bingung tuh Bu. Itu yang keresahan atau masalah sedang Fatimah hadapi ya. Jadi muridnya tidak mau berkolaborasi, rasa kerjasamanya itu masih belum tumbuh ya gitu ya Pak ya. Nah kira-kira menurut Fatimah nih idealnya murid-murid itu seperti apa sih yang Fatimah harapkan atau yang Fatimah inginkan? Jadi menurut saya begini Bu, saya itu berharap ya mereka itu dapat melaksanakan pembelajaran secara berkelompok tuh Bu. Kenapa? Karena kalau berkelompok mereka itu bisa bekerja sama gitu kan. Jadi mereka juga bisa Bu menyelesaikan tugas dengan baik karena mereka berkolaborasi. Oh gitu. Ngomong-ngomong nih, apa sih yang udah Fatimah lakukan nih agar murid-murid bisa kompak dalam bekerja sama dan menyelesaikan tugas-tugas yang ada di sekolah? Ini Bu, sebenarnya saya sudah masukkan metode diskusi Bu ya dalam RPP saya tuh Bu. Nah, jadi kenapa saya masukkan metode diskusi? Agar murid-murid saya itu di kelas mereka terlihat aktif Bu saat melaksanakan tugas. Gitu Bu. Ya, Fatimah sudah melakukan metode diskusi ketika pembelajaran ya dengan harapan siswa Fatimah tuh murid-muridnya dapat berkolaborasi dan menumbuhkan rasa kerjasama sehingga dapat menyelesaikan tugas bersama-sama tanpa membedakan ada sesuatu yang membedakan mereka. Nah, kira-kira nih kalau di rating nih dari 1 sampai 10, kira-kira posisi yang sedang Fatimah hadapi sekarang ini ratingnya di angka berapa? Mungkin posisi saya sekarang masih 5 kali Bu ya. Seperti Masih itu. 5 Ya, ya? masih 5 Bu, betul. Berarti dengan posisi 5 ini belum mencapai tujuan pembelajaran yang Fatimah harapkan. Nah, memangnya posisi berapa sih rating yang Fatimah harapkan itu? Tentunya Bu ya semuanya ingin rating tinggi Bu. Ya pasti, yang maksimal ya. Nah, saya pengennya 9 dah Bu, 9. Kenapa? Biar lebih tinggi Bu, seperti Ya. itu. Berarti kalau nilainya tinggi, usaha kita juga harus ditambah lagi dong, gitu kan? Dari tadi kan awalnya baru saya kita lakukan adalah metode diskusi. Kira-kira nih cara lain apa sih yang akan Fatimah lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran selanjutnya? Baik Bu, mungkin saya harus memotivasi murid dulu kali Bu ya sebelum pembelajaran. Jadi kemudian saat pembelajaran saya juga akan memberikan pemberitahuan dulu. Jadi hari ini kita akan melakukan pembelajaran apa nih? Pertama sikap gitu kan. Kenapa? Karena dengan kita memberikan penilaian sikap, mereka tahu oh jadi kita seperti apa nih murid itu, seperti itu Bu. Ya, jadi usaha yang Fatimah lakukan berikutnya yaitu pertama memotivasi peserta didik kita ya agar menumbuhkan rasa semangat dan kebersamaan mereka saat belajar, kemudian juga melakukan penilaian ya kan dan refleksi ya tadi. Betul. Nah kira-kira nih itu kan hal yang dilakukan di dalam pembelajaran. Nah kira-kira langkah atau kegiatan apa yang dilakukan di luar pembelajaran? Mungkin ini Bu, di luar pembelajaran saya nanti akan mengadakan pertandingan bergu kali Bu ya. Kenapa? Dari akademik ya? Ya, jadi biar mereka itu bisa bekerja sama, gitu kan? Seperti itu Bu. Wah luar biasa sekali itu rencana yang akan Fatimah lakukan tuh. Kira-kira rencana untuk mencapai tujuan tersebut tuh bagaimana? Nah, jadi gini Bu, saya seperti yang tadi saya ungkapkan di awal, saya pertama akan masukkan motivasi biar pada inti pembelajaran, Ya, betul. gitu kan ya. Jadi saya informasikan juga nih kepada anak-anak, gitu kan, bahwa sikap kerjasama itu bagus, ya. Jadi itu akan mendapat nilai, gitu kan. Jadi selain sikap, saya juga melakukan penilaian keterampilan, pengetahuan juga, serta saya juga mengadakan refleksi Bu. Jadi itu, kenapa kita akan refleksi? Jadi biar tahu kelebihan dan kekurangannya, gitu kan ya. Kemudian selain di pembelajaran, di luar pembelajaran juga, saya juga akan melakukan satu kegiatan permainan Bu. Kenapa? Agar mereka itu bisa kompak. Betul. Nah, banyak sekali ya usaha-usaha yang akan Fatimah lakukan ketika untuk menumbuhkan rasa kerjasama pada peserta didik yang akan dilakukan, baik itu di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Luar biasa sekali rencana yang Fatimah. Nah, kira-kira nih berapa lama sih jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut? Ya mungkin 1 sampai 2 minggu lah Bu. 1 sampai 2 minggu bisa ya, Bisa, siapa bisa, ya. Bu. Nah, apa
sih komitmen Pak Timan dengan rencana yang berikutnya? Ya pertama saya membuat RPP dulu Bu, Ya. gitu kan. RPP itu nanti saya beratkan di RPP itu metode diskusi. Jadi dengan melakukan penilaian sikap yang paling utama itu Bu. Kemudian keterampilan juga saya nilai, pengetahuan juga. Jadi 1 sampai 2 minggu gitu kan ya, saya juga bisa memberi motivasi mereka untuk kedepannya gitu ya. Di luar juga saya melakukan permainan Bu, biar mereka bekerja sama. Ya, bagus sekali ya rencana Pak Timan dalam menumbuhkan rasa percaya diri, rasa kebersamaan kepada peserta didiknya ya. Di antaranya pertama kita harus membuat RPP dulu, dan dalam pembuatan RPP atau dalam pelaksanaan pembelajaran harus mencakup kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan ya, kerjasama antar peserta didik. Nah, kemudian siapa sih yang akan membantu Pak Timan untuk membuat rencana pembelajaran tersebut? Mungkin saya buat sendiri dulu kali Bu ya. Buat sendiri? Nanti setelah saya buat, saya minta ditani sama teman sejawat. Kali-kali ada yang udah direvisi seperti itu Bu. Jadi Pak Timan akan melakukan atau membuat RPP sendiri, setelah itu meminta umpan balik ya dari rekan sejawat. Nah, menurut Pak Timan sih, apa sih yang sudah Pak Timan dapat dari percakapan kita kali ini? Alhamdulillah Bu ya, dari percakapan kita hari ini saya sudah mendapatkan ide tentang solusi atas permasalahan yang saya hadapi di kelas 6. Baik, alhamdulillah ya, dengan percakapan kita kali ini Pak Timan sudah menemukan jawaban dari keresahan Pak Timan selama ini ya. Mudah-mudahan ya kedepannya pembelajaran kita akan lebih baik. Jangan lupa membuat refleksi untuk penilaian kita dan contoh kita kepada teman yang lain. Baik Bu, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu buat saya. Izin pamit Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, baik Bu Binti, tadi kan saya sudah melihat ya, sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Konti, dan di sini saya sudah mendapatkan catatan poin-poin penting. Namun sebelum itu saya akan mengajukan pertanyaan nih boleh ya? Boleh, silakan Pak. Untuk pertanyaan pasca observasi yang pertama yaitu apa yang sudah dilakukan atau indikator ketercapaian Ibu saat coaching tadi? Indikator pencapaian yang sudah saya lakukan yaitu mendengarkan aktif. Jadi saya mendengarkan keluh kesah atau masalah keresahan yang sedang si coach itu hadapi. Jadi yang sudah dilakukan Ibu tadi sudah bagus ya, dan coachingnya juga tadi sudah saya lihat sudah menemukan ide ya, ide penyelesaian masalahnya tadi sudah terpecahkan sebenarnya. Iya betul Pak. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan coaching tadi? Mungkin ada. Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah coaching tadi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Jadi di mana pertanyaan itu memancing atau memacu si coach itu untuk menceritakan dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya sendiri. Baik, oke, cukup ya. Percakapan pasca observasi, oke, terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.